Dengarkan dan perhatikan hal ini sebelum UTBK. Kalian udah mau perang, berarti senjata kalian selama ini udah ready, udah siap. Mulai dari belajar, persiapan materi. H-1 UTBK, gak usah belajar, gak usah buka buku, gak usah SKS sistem kebut semalam. Kalau ada materi yang belum selesai atau gak sempat buat belajar, gak kecanda, ya udah. Emang gitu, gak bisa memaksakan harus bisa semua. Yakinlah dengan apa yang udah kalian pelajari untuk bekal di UTBK. Sebelum UTBK, siapkan perlengkapan yang wajib dibawa. Apa aja? Udah aku jelasin secara lengkap di video sebelumnya yang ini. Di situ aku juga beritahukan bagaimana dress code atau baju yang dikenakan yang kalian pakai saat UTBK. Ada ketentuannya juga loh, jadi jangan lupa ditonton habis ini. Tetap mematuhi protokol kesehatan, dianjurkan H-1 untuk cek lokasi UTBK. Tetapi, kalian harus menanyakan ke pusat UTBK masing-masing, cari tahu informasinya, apakah diperbolehkan untuk cek lokasi atau tidak. Biasanya, ada juga yang cukup cek lokasi secara virtual. Sampai lokasi UTBK ngapain aja, aku udah buat videonya di video yang ini. Udah aku jelasin alurnya dari awal sampai akhir selesai UTBK. Jadi kalian bisa tahu gambarannya seperti apa dan bagaimana. Sebelum UTBK, harus fokus. Please, fokus. Nggak usah overthinking gimana-gimana. Nanti soalnya seperti apa, jumlah soalnya berapa, waktunya berapa, soalnya sulit atau enggak. Nanti aku duduk depan atau belakang atau tengah. Nanti pengawasnya gimana. Nanti ruangannya seperti apa, tempat duduknya seperti apa, komputernya gimana, dan keluar materi apa aja, aku bisa ngerjain atau enggak ya. Lupain pikiran-pikiran seperti itu, nggak usah memikirkan orang lain, fokus dengan diri kalian sendiri. Sebelum UTBK, banyak berdoa. Bagaimanapun persiapan kalian, sebanyak apapun kalian belajar, seberapa keras usaha kalian, harus diimbangi dengan berdoa kepada Tuhan. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran, hasil yang terbaik, dan bisa diterima di PTN dan jurusan impian kalian masing-masing. Makanya, aku juga bilang untuk saling mendoakan dan saling support. Di bagian komunitas nih, di sebelah sini, aku udah membagikan postingan. Di sana silahkan kalian drop nama, PTN, dan jurusan impian kalian. Yuk kita sama-sama berjuang di UTBK. Hasil di akhir, mau lolos atau tidak, atau lolos di pilihan 1 atau 2, yaitu udah rezeki kalian. Harus tetap bersyukur. Aku selalu menekankan, ingat proses. Bagi kalian adik-adik yang kemarin udah mengikuti SNMPTN, yang nggak lolos SNMPTN, berarti udah pernah mengalami kegagalan. Kalian disuruh effort lagi, berjuang lagi di jalur berikutnya. Dan jangan sampai kegagalan itu terulang lagi kan. Yang nggak ikut SNMPTN juga sama, kalian udah lebih belajar duluan kan, udah lebih banyak belajar tentang UTBK, udah masang target nih di UTBK, belajar tiap hari berjam-jam, ambis. Nah, itulah proses. Sebelum UTBK, harus menjaga kesehatan ya. Kalian UTBK saat pandemi, ingat selalu mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Kesehatan itu penting. Kalian flu aja, ngeganggu banget. Makan makanan yang bergizi, kalau sedang puasa jangan lupa sahur. Oh iya, tahun ini kan berbeda dengan UTBK 2 tahun sebelumnya kan. Kalian UTBK saat puasa. Jadi fisik tiap siswa itu berbeda-beda. Saran aja sih juga bisa minum vitamin, banyakin minum air putih, dan jangan begadang. Sebelum UTBK, harus siap mental. Mental ini menjadi tantangan bagi diri kalian. Misalnya nih, udah siap, tryout nilainya selalu bagus, udah pede nih, tapi pas hari H UTBK, mentalnya malah down. Tiba-tiba pesimis, panik, dan pikirannya buyar semua. Kecewa kan dengan diri sendiri? Penyesalan datangnya di akhir. Jadi, kalian harus yakin dengan diri kalian sendiri untuk bisa menaklukkan UTBK. Ini paling penting. Sebelum UTBK, jangan lupa minta doa restu kepada kedua orang tua. Doa orang tua petunjuk segalanya. Sebelum berangkat pamitan dulu. Minta doanya mah, Pah. Aristia mau UTBK. Semoga dilancarkan UTBK-nya, bisa mengerjakan soal-soalnya, dan bisa mendapatkan hasil yang memuaskan sesuai target dan keinginan Aristia. Oke, gimana teman-teman? Apakah udah siap untuk mengikuti UTBK 2021? Harus siap dong. Oke, selanjutnya ayo kita bahas tentang fakta vs
hoax dari pendaftaran UTBK 2021. Yang pertama, hoaxnya, calon peserta UTBK SBMPTN harus memilih pusat UTBK sesuai dengan pilihan prodi dan PTN. Misalnya nih, kamu domisilinya di Bandung, tapi kamu memilih prodi dan PTN di Jogja. Apakah berarti pusat UTBK-nya itu aku harus sesuai dengan prodi dan PTN di Jogja itu? Jawabannya tidak, itu hoax ya. Pilihlah pusat UTBK yang terdekat dengan domisili gitu kan. Faktanya nih, peserta UTBK direkomendasikan dengan sangat untuk memilih pusat UTBK yang dekat dengan domisili di mana peserta sekarang berada untuk menghindari mobilisasi antar kota atau antar provinsi. Hoaxnya lagi, peserta hanya cukup mendaftar secara daring dan membayar melalui Bank Mitra LTMPT. Nah ini hoax banget, jadi untuk pendaftaran UTBK kemarin kan, kalian harus menyelesaikan sampai akhir, sampai mencetak kartu peserta UTBK SBMPTN. Hoax lagi, peserta dapat memilih sendiri kelompok ujian. Nah, faktanya, peserta akan otomatis dari sistem dikelompokkan pada jenis ujian sesuai dengan pilihan prodi. Ingat gak sih, kalau aku kemarin itu jelasin di tutorial pendaftaran UTBK SBMPTN itu nggak ada step yang memilih kelompok ujian, ya kan? Nah, itu karena sudah ditentukan oleh sistem otomatis. Misalnya, kalian memilih 2 prodinya itu sosum semua. Nah, nanti kelompok ujiannya otomatis ke sosum. Hoax lagi nih, peserta hanya bisa memilih 2 program studi Saintek atau 2 program studi Sosum. Faktanya, peserta UTBK SBMPTN 2021 dapat memilih paling banyak 2 PTN dan memilih paling banyak 2 program studi dalam 1 PTN atau 2 PTN. Hoaxnya, peserta memilih 2 program studi hanya dari 1 PTN saja, atau dari Poltek saja, atau dari PTKIN saja. Hoax, faktanya, peserta boleh memilih 2 program studi kombinasi, gitu kan. Boleh PTN atau Poltek, atau PTN atau PTKIN, atau Poltek atau PTN, atau Poltek atau PTKIN, dan seterusnya, gitu. Jadi boleh dikombinasi, guys. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, kan. Misalnya, kalian memilih PTN, ya keduanya PTN, misalnya Politeknik, keduanya Politeknik. Tapi tahun ini bisa dikombinasi. Hoaxnya, biaya UTBK sama semua untuk seluruh kelompok ujian dan bayarnya langsung pada saat ujian. Ini salah banget, ini hoax banget. Karena untuk biaya UTBK 2021 nih, untuk Saintek dan Sosum, 200.000, sedangkan untuk campuran 300.000. Membayarnya ini bisa melalui 4 bank. Bank Mandiri, Bank BTN, Bank BNI, dan juga Bank BRI. Gitu. Hoax lagi, calon peserta dapat menentukan gelombang, jadwal, dan sesi UTBK sendiri. Nah, ini salah banget. Yang benar, peserta UTBK hanya dapat memilih pusat UTBK, ya kan? Nah, sedangkan untuk gelombang, jadwal, dan sesi ujian akan otomatis dari sistem. Oke, udah pada dapat kan gelombang, jadwal, dan sesi UTBK-nya? Aku juga punya penyemangat bagi kalian. Rintangan saat ini bukanlah suatu penghalang, tetapi jadikanlah sebuah tantangan. Rintangan di sini seperti yang aku dan kalian semua hadapi. Belajar dan aktivitas di rumah, gak bisa belajar bersama teman-teman di sekolah, gak bisa kuliah bareng-bareng teman-teman di kampus. Rasanya tuh berbeda banget kan? Karena pandemi COVID-19 ini, yang kalian hadapi sekarang ini bukan suatu penghalang, tetapi jadikanlah sebuah tantangan. Tantangan untuk terus maju dan melawan rintangan-rintangan di depan mata. Kalau lelah, ingat target. Ingat semua impianmu. Jangan takut gagal. Kalau kalian jatuh, bangkit, berdiri, lari, kejar sampai kamu bisa meraihnya. Kalian pasti pernah mengeluh, materi UTBK banyak banget sih, gak selesai-selesai, gak sanggup aku belajarnya. Ingat impian-impianmu, ingat targetmu yang kamu pilih saat mendaftar UTBK SBMPTN. 2 pilihan yang tertera di kartu peserta UTBK. Jangan takut gagal, yuk berusaha dulu, coba dulu. Kalian semua pasti bisa. Semangat! Selamat berperang dan berjuang di UTBK. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!